Pada model sederhana ini uh, banyak sekali asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan dari permasalahan atau persamaan heat flow yang digunakan. Model paling sederhana dari litosfer ini mengasumsikan bahwa litosfer ini adalah pendinginan atau hasil pendinginan material astenosfer. Kemudian beberapa asumsi lagi digunakan pada sumbu punggungan, digunakan temperatur konstan, temperatur awal atau TA, dan disederhanakan lagi tidak ada sumber panas atau heat generation, tidak ada heat generation. Jadi model yang akan digunakan untuk simple model ini kurang lebih hanya setengah dari mid-oceanic ridge. Sisi sebelah kirinya mungkin tidak dimodelkan, tapi hanya salah satu sisi, yaitu di sebelah kanan ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, di sini memiliki temperatur awal, temperatur yang konstan di sumbu mid-oceanic ridge-nya. Kemudian semakin ke kanan berarti umurnya semakin tua untuk lempeng litosfer ini. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, digunakan persamaan konduksi panas dua dimensi dalam suatu media yang bergerak, berarti berhubungan dengan advective transfer. Dan di sini ada vektor U yang menyatakan kecepatan horizontal dari lempeng. Nah, persamaan yang digunakan adalah ini yang sudah ditunjukkan di segmen sebelumnya. Karena tidak ada heat generation, maka A, komponen yang ada A ini akan menjadi 0. Dan selain itu, dari model sederhana ini juga mengasumsikan bahwa ridge atau punggungan tengah samudranya itu adalah infinite atau tak hingga pada arah sumbu Y. Kalau ini adalah sumbu Z, ini sumbu X, maka sumbu yang menuju dan menjauhi pembaca, menuju masuk atau keluar dari layar kaca ini adalah sumbu Y, itu tak hingga, infinite begitu ya. Jadi ini model sederhananya. Kemudian medan temperatur yang akan kita tentukan itu sama seperti model sederhana sebelumnya, itu pada kondisi equilibrium, yang mana pada kondisi kesetimbangan temperatur itu kita memiliki dou T besar per dou T kecil sama dengan 0. Dan di sini menyederhanakan permasalahan dari persamaan ini menjadi lebih sederhana karena pada komponen di ruas kiri dari persamaan yang kita tunjukkan ini akan menjadi 0. Selain itu, untuk konduksi pada arah horizontal atau ke arah X ini dari panas itu relatif insignifikan atau tidak terlalu signifikan, sehingga itu juga akan membantu penyederhanaan dari problem ini. Tentu saja dari model sederhana ini pasti bisa dikembangkan lebih baik lagi, termasuk dari sumbu Y yang mungkin dibuat menjadi berhingga atau finite begitu. Tapi kita coba tunjukkan untuk contoh yang paling sederhana. Nah, dari sini mungkin kita tidak akan turunkan persamaan ini secara detail sebagaimana pada saat kita membahas terkait dengan persamaan difusi. Dari penyederhanaan itu kita mendapatkan solusi dari persamaan dua dimensi ini pada sumbu Z dan sumbu T. Sumbu T ini relatif untuk pergeseran ke arah horizontal ditunjukkan dengan umur lempeng. Kemudian kita punya solusinya seperti ini untuk temperatur, dan kemudian untuk
heat flow atau Q seperti ini. Dan dari sini kita mempunyai hubungan dari heat flow dan juga umur T. Demikian juga di sini kita punya T dan ini punya sumbu Z. Ini juga T kecil. Maka kita bisa menyatakan persamaan ini sebagai fungsi dari Z, T. Biasanya yang bisa kita amati dari data pengamatan itu berhubungan dengan umur lempeng, kemudian heat flow yang diukur, dan juga mungkin berhubungan dengan depth atau kedalaman dari rantai samudra begitu ya. Nah, itu nanti kita akan coba tunjukkan data-data yang biasanya dikumpulkan untuk menjadi perbandingan dari model yang kita buat. Tentu saja kita perlu melakukan perhitungan-perhitungan. Nah, di sini ditunjukkan model sederhana ini bentuknya memiliki hubungan antara observasi akar T atau T pangkat setengah berhubungan dengan heat flow, maka di sini disebut sebagai model pendinginan half space begitu ya. Jadi ini juga merupakan penjelasan awal dari model half space. Karena model half space nanti itu merupakan modifikasi dari simple model yang kita sampaikan saat ini. Nah, kemudian selanjutnya kita coba tunjukkan contoh dari penggunaan salah satu persamaan ini untuk estimasi ketebalan litosfer begitu. Jadi misalkan kita akan melakukan estimasi ketebalan litosfer, kita gunakan contoh, kita mengasumsikan temperatur misalkan di astenosfer pada sumbu ridge atau sumbu punggungan itu pada 1300 derajat Celcius, dan temperatur di bagian bawah dari litosfer adalah 1100 derajat Celcius, maka kita bisa mendapatkan persamaan yang akan menunjukkan hubungan antara L, yaitu ketebalan litosfer, dan juga T atau umur dari lempeng tersebut. Nah, dari persamaan ini mungkin yang ada komponen dari L itu adalah di komponen Z, jadi antara 0 sampai L. Jadi misalkan kita gunakan seperti ini, dan kita bisa gunakan inverse dari error function, mungkin bisa menggunakan tabel atau kurva, dan kita memiliki data misalkan kappa dan juga nilai yang lain seperti nilai T dan TA. Oke, jadi karena tadi T pada fungsi Z, T misalkan pada waktu tersebut, dan juga Z-nya pada kedalaman base, itu misalkan tebal begitu ya, tebalnya berapa, itu kita punya temperatur 1100 misalkan. Kemudian temperatur awal di sumbu ridge 1300. Kapanya kita punya data, dan kita bisa mendapatkan hubungan antara L dan T sebagai berikut. Nah, kalau kita coba sederhanakan, misalkan kita akan mendapatkan persamaan L besar sama dengan 11 akar T. Nah, misalkan kita ingin mencoba mengestimasi kalau umur dari litosfer adalah 10 juta tahun, kemungkinan kita bisa melakukan perhitungan pembulatannya mungkin pada angka 35 km tebal dari litosfer. Dan misalkan kalau kita coba hitung umurnya 80 juta tahun dengan memasukkan akar T ini, dan kita akan mendapatkan nilai L besar, mungkin ini pembulatan sekitar 98 km. Oke, itu contohnya. Nah, selanjutnya sebagaimana yang disampaikan tadi, mungkin ada satu persamaan lagi yang belum sempat dibahas,
itu berkaitan dengan kedalaman dari lantai samudra, lantai kerak samudranya itu. Nah, tentu saja ini ada pembahasan atau ilustrasi berkaitan dengan isostasi. Nah, mungkin tidak akan dijelaskan mendetail di sini, tapi di sini secara sederhana kita bisa mendapatkan hubungan antara densitas dan juga kolom dari batuan yang berhubungan dengan kedalaman laut dan juga mungkin ketebalan litosfer begitu ya. Jadi kemudian ada perbandingannya antara densitas astenosfer begitu. Nah, kita bisa menggunakan penurunan rumus yang kalau sederhananya kita langsung akan mengaplikasikan persamaan yang sudah dijelaskan di textbook sebagai berikut. Kita punya hubungan D ini sebagai kedalaman batimetri atau kedalaman laut, dan di sini punya DR ini adalah nilai untuk kedalaman di sumbu ridge, dan rho A ini berkaitan dengan rho astenosfer. Nah, mungkin yang baru adalah alpha, yaitu berkaitan dengan koefisien termal, karena kita perlu menghubungkan densitas sebagai fungsi Z dan juga dihubungkan ke temperatur begitu ya. Nah, di sini kita juga masih punya temperatur awal atau TA begitu, dan juga kita menggunakan densitas dari air laut atau water, dan kita punya kappa, umur, dan juga pi atau konstanta di sini. Dari sini kita bisa mendapatkan, kalau kita menggunakan beberapa asumsi angka seperti ini, untuk persamaan ini kita mendapatkan pembulatan persamaan D sama dengan 2,6 tambah 0,33 dikali akar T. Baik, dari sini mungkin kita bisa melihat estimasi ini, misalkan pengamatan pada kedalaman tertentu berhubungan dengan umur dari litosfer. Jadi misalkan semakin tua atau semakin muda itu berkaitan dengan kedalaman batimetri dan juga umur dari litosfer begitu. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan di segmen sebelumnya, kalau litosfer itu bergerak menjauhi sumbu punggungan, kemudian dia mendingin, mungkin kontraksi dan juga subsidence. Jadi karena semakin berat densitasnya, maka dia juga memiliki kedalaman yang lebih dalam begitu ya. Nah, itu mungkin bisa dicek beberapa data yang sudah disebutkan di modul dan segmen sebelumnya. Oke, terima kasih.